Satu sesi berapa lama? 2,5 jam. Ya gitu Iya dong. kan? Iya dong. Udah keringetan jawabnya. 2,5 jam. Lama juga. Dan lumayan. Oke, terus? Bom. Tukeran nggak? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Ngopi PM, Ngobrol Pintar Pasar Modal. Masih bersama saya, Bung Asur, dan rekan saya, Bung Aceng. Gue kayak ini ya, pembawa berita ya. Iya, dunia Kayak pembawa dalam berita. Enggak, gue tuh. Sekilas info gitu-gitu anjir goblok. Lo bisa di mana sih, Ceng? Anjir gue habis biasa menuju studio kita harus sehat selalu. Jadi saya bersepeda. Sepeda motor. Enggak. Aduh, anjir capek banget gue, gaya gue anak sepeda banget ya enggak. Gue bentar panas banget tuh anjir. Ya Gue udah. buka dulu ya. Ya udah ya. Anjrit. Yoi. Keren tuh baju. Yoi. Baru ya? Yoi. Dari mana? Dari sponsor kita. Wih, udah masuk lagi yang kedua nih berarti. Yoi. Yang pertama apa? pertama kemarin? Tiktos, Roti ya. Tiktos Kemanggisan. Tiktos Iya, Kemanggisan anjir yang sekarang. Yang ini apa ini? Kita dapat sponsor bantuan asik bantuan. Bukan bantuan dong, itu bansos nanti. Gue lagi nyari nama IG-nya, gue lupa anjing. Kalosti_Indo. Kok gue Iya. ya, lu yang pakai, gue yang inget. Nggak, lu tekanan ya, gue pakai kayak Iya gini. anjir, gue gimmick lu gokil banget. Gue berasa ngobrol sama Tony Stark anjir, goblok. Kalau lu buka mungkin. Ya buat rekan ngopi semua yang mau pakai baju kayak gini, ini bahannya enak banget, terus bisa custom, bisa apa sih istilahnya sablon ya, press Iya. segala macem itu bisa langsung aja cari di IG-nya kalosti. Underscore. Kalosti_Indo. Oke? Thank you Kalosti. Bahannya gimana bahannya? Enak? Enak banget. Ini makanya gue pakai buat olahraga aja tuh nggak. Maksud gue Adem lah ya, maksudnya. Iya, adem banget. Iya. Terus nyerap keringat anjay. Bisa custom. Yoi. Oke. Ngopi Ya udah ntar. PM. Buat rekan ngopi yang mau baju ini komen aja di bawah. Ntar deh, next videonya gue juga pakai deh. Iya Ya. gue tertekan anjir loh. Enggak, gue mau buka juga sekarang, panas sebetulnya, tapi kan Jangan gimmick. kelamaan. Tapi kan gimmick. Kelamaan gimmick kita anjir. Nggak, gini. Oke. Gua tuh pakai kayak gini. Ah. Ini Karena asap nggak apa-apa nih anjing. karena menyesuaikan dengan topik kita. Apa tuh? Topik Hari ini kita. Kan lu yang gimmick, kan udah diomongin tadi topik kita. Topik kita Yoi. itu mekanisme perdagangan. Nih contoh apa ceritanya, gua calon investor atau udah investor nih, tapi yang belum menguasai mekanisme perdagangan. Jadi gue yang istilahnya gue orang yang bukan menguasai, maksudnya orang yang lebih tahu. Ya, bener. Dan mau sharing terhadap Tony Stark ya. Anjir gue ngeri kena ini loh kita apa? Penalti apa sih? Kalau yang kayak lagu tuh Copyright lu pakai Tony Stark anjir. Ya udah lanjut. Mekanisme perdagangan. Nah, Gua pengen tahu. Mekanisme perdagangan. Tapi sebelum kita masuk detail ke mekanisme perdagangan, mungkin kita sharing dulu ke rekan ngopi. Apa tuh? Jadi setahu gue anjir. Setahu gue tuh di pasar modal itu ada 2 market. Cuy, 2 market. Oh, tahu gue. Yang waktu Iya. itu kita bahas primer sama sekunder. Yes. Kalau primer itu sandang, pangan, papan. Bukan anjir. Bukan yang itu Dulu dong. kita belajar gitu kita. Bukan itu dong. Oke. Terus apa dong? Primary market dan Oke. secondary market. Primary market berarti yang di pasar perdana. Yoi, IPO. Yang IPO. Yoi, Oke. initial public offering. Yang pertama kali si perusahaan menawarkan sahamnya atau efek-efeknya Ya. kepada publik. Itu primary market. Kalau secondary? Kalau secondary ya yang ada di bursa ini. Nah, yang mau kita bahas yang secondary yang mau dong. kita bahas mekanisme perdagangan secondary di Bursa Efek Indonesia. Oke. Asik. Gimana? Mulainya dari mana dulu nih? Lu mau jelasin apa dulu? Gue lihat contekan lagi anjir. Ya intinya sih gini. Intinya
gue pernah waktu itu di komen. Iya, lu kok rokoknya nggak dibakar? Udah bakar dulu deh. Lu kalau mau bakar dulu deh. Ya udah. Ntar ya rekan ngopi. Gini, sebetulnya ada dua kan yang mau gua lu jelasin ke gua deh. Gua masih belum ngerti nih. Ya. Yang pertama itu flow-nya kan. Yes, Nah, betul flow-nya. Yang kedua itu jenis-jenisnya. Yes. Karena gini, kalau misalnya gue buka RTI yang di komputer ya. Ya. Itu ada tuh NG, RG, ya kan? Iya, betul. Itu jenis-jenis Itu jenis-jenisnya. pasarnya. Nah, berarti Iya. ada dua nih. Yoi. Flow-nya sama Flow-nya. jenis pasarnya. Betul. Nah, terserah lo. Yang pertama apa? Kita ngebahas dari flow-nya, simpelnya nih. Nanti Oke. mungkin Mas Bomi mau nampilin kali ya, bodo amat dia yang ngedit ini kan. Nah, jadi flow-nya bukan kayak istilahnya bukan kayak bener-bener di pasar gitu, bukan kayak di pasar tradisional atau di pasar swalayan gitu. Oke. Kayak lu sama gua ketemu, ya udah kita transaksi, bukan kayak gitu realnya. Tapi ada sistem yang menengahi antara lu sama gua. Let's say lu investor beli, Ya. gua investor jual. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi yang tadi gue bilang ada sistem yang menengahi itu yang namanya yang dipegang oleh Bursa Efek Indonesia, yang difasilitasin oleh Bursa Efek Indonesia, sistemnya itu, Oke, sistem ya, ya. perdagangan. Ya. Nah, jadi lu investor beli, gue investor jual, itu punya kayak akun banknya, bisa dibilang tuh kayak nama perusahaan sekuritasnya. Oke. Tapi istilahnya tuh anggota bursa. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa gue sama lu langsung, harus lewat anggota bursa kalau kita mau bertransaksi jual belinya. Jadi gua sama lu gak bakal ketemu kan? Nggak bakal ketemu karena istilahnya udah difasilitasin sama sistem tadi, Oke. sistem trading di Bursa Efek Indonesia. Nah, let's say gue mau jual, gue sebagai investor jual tadi kan, peran gue mau jual, gue bakal menginstruksikan Oke. ke anggota bursa untuk menjual saham gue. Jadi di sistem itu gue bilang, gue mau jual saham A. Jadi dari lu lewat dulu anggota bursa. Anggota bursa. Oke, Gitu. terus? Nanti lu sebagai investor beli, lu kan punya duit nih di akun bank yang tadi anggota bursanya itu. Ya. Nah, lu menginstruksikan ke anggota bursa atau kita singkat AB untuk membeli saham si A. Biasanya sih Piper Potts yang ini ngurusin Oh bukan gua. iya benar juga, Tony Stark ya si anjing. Tapi jadi istri gak sih itu? Jadi. Yo, jadi gosip anjir. Udah, terus. Ya. Jadi gua Nah, gitu. menginstruksikan untuk beli. Beli kepada Anggota anggota bursa. bursa. Gua menginstruksikan jual, lu beli. Ya. Nah, di situ nanti si anggota bursanya istilahnya melalui sistem tadi. Sistem perdagangan tadi Ya. nanti bisa klop deh tuh antara jual belinya. Jadi kita nggak ketemu, Bos. Kita nggak ketemu. Jadi gua nggak tahu kalau lu Tony Stark gitu, gua nggak tahu. Gue jual saham ke Tony Stark anjir gitu, gue nggak tahu. Padahal sahamnya Stark Industry yang lu jual. Itu udah jelas dong. Nah, itu tadi flow perdagangan. Flow simpelnya kayak gitu kurang lebih antara penjual dan pembeli. Terus? Nah, tapi di balik tadi kan perdagangannya, di balik perdagangannya tadi juga ada proses penyelesaiannya. Oke, Tadi settlement ya. Iya, settlement. Tadi perdagangannya ada Bursa Efek yang berperan. Nah, penyelesaiannya ini yang berperan adalah KPI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Oke. Jadi dia yang mengclearingkan, dia yang mengkustodikan si efeknya itu, dan dia yang melakukan penyelesaian. Istilahnya transfer, gue tadi jual ya, gue transfer efek ke lu transfer dana ke gue. Oke. Gitu, itu lewat dia. Oh, Gitu. ya jadi ada orang yang penengahnya lah istilahnya ya, Yoi. bukan pihak lah, pihak yang Iya, menengah. pihak. Tapi oke juga tuh nanti kalau misalkan orang-orang pengen tahu gitu ya, rekan-rekan ngopi pengen tahu, nanti kita undang juga tuh orang dari KPI sama KSEI-nya ya. Yoi, Jadi tugasnya bisa. mereka apa? kayak Kita gitu. juga bisa ngundang orang-orang dari bursa juga dong. Oh bisa Buat bisa. Istilahnya Bener. Ngejelasin sistem perdagangan iya, itu ya. Teknis perdagangannya, perdagangannya, iya. terus tadi KPI dan KSEI teknis clearingnya sama Nah, custodinya itu gimana, dia. transfer efek sama transfer dananya gimana, gitu. Kurang lebih simpelnya gitu. Oke, itu dari flow tadi ya, yang pertama ya. Flow perdagangan dan flow penyelesaian ya. Penyelesaian, settlement. Nah, kalau kita bahas selanjutnya dari perdagangan tadi itu, lu tadi sempat mention ada RG, ada NG, ya kan, ada TN. Iya. TN bener kata gue, TN bener. Enggak tahu sih satu lagi. Pantes gak lu sebut tadi. Anjir. Nah, Enggak, berarti ada berapa semuanya? jadi kita mau jelasin sekarang jenis pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, Ya.
Jenis pasar itu ada 3. Yang pertama reguler, pasar reguler. Nah, itu RG. RG, betul. Oke. Pasar reguler itu apa ya istilahnya? Tadi sempat kita mention juga tempat bertemunya penjual dan pembeli tapi tidak secara langsung. Jadi istilahnya difasilitasi oleh sistem. Ya. Terus satuan perdagangannya adalah lot. Iya. Gitu. Nanti kita bahas lot itu satuan perdagangannya gimana, nanti Ya. kita bahas. Jadi istilahnya lu mekanisme tawar-menawar di pasar reguler ini dilakukan secara langsung tapi melalui sistem. Nggak akan ketemu. Gitu. Dan harga terendahnya itu dibatasi minimal Rp50. Oke. Gitu. Nah, Kalau nggak salah Rp50 itu untuk yang papan pengembangan nama utama doang, bukan? iya. Akselerasi iya, kan bisa iya. di bawah kan? Iya, bisa Oh, oke. akselerasi. Nanti mungkin kita bahas lebih detail. Tapi benar, Yang papan Mas, ya? tambahan lu tadi 50 itu. Daripada kan lu ngomong terus Iya, nih. gua Makanya gue susah, anjir, ngerokok gua terus deh. Enggak ini. Ngerokok terus mati gue. Enggak. Nggak mau kerja di pabrik rokok aja tuh. Nah, balik lagi ke reguler. Jadi tadi mekanisme tawar-menawarnya langsung, secara langsung. Ya. Terus tapi difasilitasi oleh sistem, lu nggak ketemu orangnya. Tapi ada batasan harganya 50. Ya, ya. Itu untuk papan pencatatan di utama dan pengembangan. Ya. Selain itu, harga yang biasa, harga market, harga pasar nih. Orang-orang kan, oh harga saham A segini, harga saham B segini gitu kan. Nah, itu yang digunakan adalah harga di pasar reguler. Harga efek di pasar reguler gitu. Jadi misalnya let's say harga saham A itu 1.000. Ya, Nah, ya. itu yang digunakan sebagai harga pasar, acuan harga pasar, acuan yang digunakan untuk indeks-indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya. Nanti kita akan bahas juga tuh indeks-indeks tuh. Kalau kita belajar dulu. Nggak, ntar kita panggil lah ahlinya, Bang. Nah, Sebentar deh. Tadi kan baru yang reguler ya. Iya. Reguler itu settlementnya berapa hari sih? settlementnya T+2. Oh, 2 hari berarti? 2 hari. Jadi lu lu transaksi hari ini, Ya. penyelesaian atau settlementnya 2 hari berikutnya. 2 hari itu berarti lusanya gitu ya? Yes. Oke. Lusanya. Jadi lu istilahnya lu ngeluarin duit sekarang, lu udah kepotong tapi lu dapat efeknya 2 hari kemudian. Pantesan kalau misalnya gua transaksi kok nggak langsung masuk, istilahnya gitu. Iya. Nah, ini berkaitan sama pasar yang kedua. Bentar deh. Dulu T+3 kan? Dulu T+3. Udah berubah ya? Udah Jadi lebih berubah, cepat ya? gila kan, Mantap. pasar modal Indonesia Terbaik. terbaik. Kita udah sama kayak Hong Kong kalau nggak salah. Oh iya? Iya Bom. Enak ya ngelempar yang nggak ada di kamera ya? Iya dong. Habis gue ingetnya dulu waktu pernah ke Hong Kong zaman dahulu kala itu. Gue ingetnya bursa Hong Kong, wah bursa Hong Kong T+2 nih gitu. Gue oke. ingetnya gitu ya. Nah, Oke, terus? berkaitan sama yang tadi kenapa lu nggak bisa langsung menikmati efeknya? Itu sebenarnya karena settlement tadi T+2 kan, Ya. hari kedua berikutnya. Nah, pasar yang berikutnya ini adalah pasar tunai. Gitu. Pasar tunai bedanya sebenarnya sama konsepnya kayak Kayak reguler? Oke. Lu trading, Ya. lu transaksi tapi nggak ketemu penjual dan pembelinya tuh nggak ketemu muka gitu, Iya, tetap iya. lewat sistem. Oke. Tapi begitu lu transaksi hari ini, lu settle juga hari ini. Gitu. Namanya itu T+0. T+0. Oke. Itu namanya pasar tunai. Jadi kalau bisa dibilang tuh cash and carry. Anjir, carry. Carry di bawah. Iya, gitu. iya, iya. Cash and carry. Nah, Bentar deh. Itu jam perdagangannya sama nggak sih? nah itu nanti mau gue bahas di akhirnya. Oh, oke. Di Yaudah, akhirnya. yaudah. Jadi Lanjut dulu aja deh. kita bahas dulu tadi udah reguler, udah Ya. tunai. Sekarang yang terakhir adalah negosiasi. Negosiasi ini kan tadi tunai sama reguler tuh ada batasan bawahnya. Ya, Ya kan, benar. pasar reguler sama pasar tunai itu ada batasan bawahnya Rp50 Ya. untuk papan pengembangan dan utama. Ya. Tapi kalau negosiasi ini sama transaksi jual beli, Ya. yang istilahnya lu udah punya agreement dan lu mungkin ada kemungkinan untuk tatap muka. Karena istilahnya underlying-nya kan agreement, gue sepakat sama lu. Atau kalau nggak ya mungkin gue mikirnya gini, kalau nggak tatap muka pun paling nggak gue tahu siapa yang ngejual. Iya, Iya kan? iya. Jadi Iya. lu udah tahu duluan. Oke. Karena tadi kan basicnya lu udah ada agreement. Gua sama lu udah ketemu. Oke. Gua beli harga lu nggak usah sesuai sama harga reguler tadi kan. Harga reguler Iya, itu iya. acuan harga pasar kan. Benar. Nah ini bisa menggunakan harga yang udah kita sepakatin.
gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan kita aja. Oke. Gitu sama istilahnya efeknya pun paling lama diterima T+2-nya itu kalau negosiasi. Oh, negosiasi T+2 juga iya. ya. Oke. Tapi istilahnya apa namanya tadi kita udah tahu dan Pihaknya siapa yang pihaknya menjual? udah tahu, yang jual yang beli kita udah tahu karena kita udah sepakat. Oke. Dan harganya itu bisa di bawah harga pasar, harga reguler. Let's say harga regulernya kemarin 1.000 karena istilahnya kita ada sesuatu, ada agreement, ada perjanjian atau pertemanan atau Ya, apapun ya. lah ya, ada Udah di koneksi, luar lah ya maksudnya. ada perjanjian kerjasama bisnis ke Oke. depannya. Ya udah deh, gue jual saham gue ke lu, gue diskon, istilahnya gitu. Dan itu batasannya gue pernah lihat sampai Rp1. Rp1. Gue mau nanya sesuatu tapi lo kalau misalnya nggak tahu jawabannya lo harus membelokkan atau Iya, mau menjawab ngomong. dengan diplomatis ya. Oh iya. Kalau misalnya harga saham Hah. 50.000, belinya Rp1 negonya bisa nggak? Ya secara anjir. Nggak bisa kan? Ya udah, Iya. oke. Mungkin nanti akan dijelaskan. Pertanyaan lu, gua nanya dulu. Iya. Itu Oke, banyak lanjut aja. pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan gitu Oke. lah. Nah, balik lagi tadi kan udah kita jelasin jenis pasar tuh. Reguler, tunai, negosiasi, ya kan. Bedanya udah tahu. Sekarang ke jam tradingnya. Nah, itu dia. Ya. Jam perdagangannya. Jadi di masing-masing pasar itu sebenarnya ada bedanya. Oke. Ada beda jam perdagangan. Kalau reguler, jam perdagangannya itu, ini ngomongin hari bursa ya. Oke, Hari bursa ya. berarti kan Senin sampai Jumat Tanpa tanpa ada hari tanggal libur merah. nasional gitu. Senin sampai Jumat tanpa ada tanggal merah atau libur nasional. Itu dimulai dari jam 9 pagi, Jam buka. jam buka, Oke. sampai dengan 11.30. Itu pun terbagi, dalam sehari terbagi menjadi 2 sesi. Oke. Itu sesi pertama tadi. Ya. 9 sampai 11.30. Berarti WIB. Satu sesi berapa lama? 2,5 jam. Ya gitu Iya dong. kan? Iya dong. Udah keringetan jawabnya. 2,5 jam. Lama juga. Dan Lumayan. Oke, terus? Bom. Tukeran nggak? Dan sesi kedua tadi sesi pertama, sesi kedua itu 13.30 atau jam 1.30 atau setengah 2 sampai dengan 14.49 59. 14 berarti jam 2 lewat 49 59. detik 59. Oke. Itu ditutup. Ini secara umum ya, jam Iya. bursa secara umum. Iya. Lu belum ngejelasin dari 3 jenis Oh belum. pasar ya? Itu reguler. Oh, itu reguler Itu dong. reguler. Oke. Jadi sesi 1 tadi 9 sampai 11.30, sesi 2-nya 13.30 sampai 14.49 59. 2 sesi berarti. Yoi. Nah, Nambah sesi. iya, jadi ada kenapa ada jeda sesi 1 sesi 2 ya? Karena kan butuh istirahat, kita semua butuh Ya, istirahat. apa dulu? Isoma. Yo. Ya, itu dia. Kalau isoman isolasi dong. mandiri. Bukan dong. Jangan sampai ya Allah. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi butuh investor juga kan kita tahu butuh istirahat kan, butuh makan siang, beribadah, Iya, iya. bersosialisasi. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yo udah. Istirahat, tidur lah, ya bisa lah tidur. Nah, itu tadi apa namanya? Pasar reguler. Oke. Pasar tunai Ya. sebenarnya sama kayak pasar reguler, tapi dia cuma ada 1 sesi. Yang pertama doang, Iya, yang sampai dari- jam 11.30 itu. Betul, dari jam 9 Oke. pagi sampai 11.30. WIB. Itu doang. WIB, Itu WIB. untuk untuk pasar tunai. Ya. Itu untuk pasar tunai. Untuk pasar negosiasi ini agak berbeda di sesi 2-nya, tapi sesi pertamanya sama 9 sampai 11.30 pagi, sesi pertama. Sesi keduanya itu di 13.30 sampai dengan 15.15. 13.30 sampai 15. Oh, berarti lebih lama dong? Iya. Negosiasinya dikasih tambahan waktu lebih lama 15 menitan lah, kurang lebih. Gitu. Gue mau nanya lagi sesuatu. Lebih dari 15. Ya, kenapa? Lu Tapi jangan belum susah-susah tentu. Oh ya udah kalau anjir, gitu nggak Bang. usah. Ya kalau Oke. gitu nggak usah, nggak apa-apa. Enggak, maksud gue Kelihatan kita jadi- kan ada readingnya dulu gitu loh. Ya gue tahu ini kita baru bikin skripnya. Gue Tapi tahu. gue sebenarnya penasaran. Jujur penasaran. Apa? Tapi ya nggak apa-apa, ntar kita bahas kalau misalnya lo emang nggak tahu. Gini, negosiasi kan istilahnya bisa berapa aja harganya. Iya. Itu bakal mempengaruhi harga pasar nggak? Enggak.
Harga pasar tuh harga reguler kan? Aman dong. Enggak dong, Aman karena dong. kena aman insya Allah. Kenapa aman. nggak mempengaruhi? Karena ya jelas tadi, lu udah punya agreement, lu udah ada underlying di belakangnya. Kenapa itu harganya di bawah harga pasar kan? Oke. Istilahnya gitu ya. Ini buat para rekan ngopi atau investor di luar sana, itulah bedanya antara pasar reguler dan pasar negosiasi. Kalau reguler ya jelas, biasa aja. Bener-bener lu trading segala Iya. macam, lu jual, lu beli, nggak ada underlying belakangnya, nggak ada agreement, Nggak ya, ada nego, lu ya. cuman bener-bener berinvestasi gitu lah ya, berinvestasi atau lu jual karena Ya. lu ada, karena lu butuh duit, istilahnya kayak gitu, Atau udah mendapatkan keuntungan. atau udah mendapatkan keuntungan. Nah, tapi kalau negosiasi itu biasanya yang harus diperhatikan adalah underlyingnya, gitu, lu ada kerjasama kah nantinya, karena kan istilahnya lu bisa diskon daripada harga regulernya. Ya, ya. Lu nggak apa-apa nggak sesuai sama harga reguler kalau di negosiasi. Iya, iya. Itu jawaban gua. Nah, Oke. pasti kan rekan ngopi semua pada bingung tuh, apa namanya, mekanisme perdagangan tadi kan. Ada harga, let's say harganya sama gitu kan. Gimana sih nentuinnya gitu kan. Nah, setahu gua di bursa itu, di sistem perdagangan bursa itu ada namanya priority. Asik, bahasa Inggris gua mantap. Enggak, bukan. Emang itu tadi kayaknya nggak ada di materi sharing. Nggak deh, itu gue nambahin aja nih. Gue baru nambahin. Oh. Gue baru nambahin. Ya udah. Jadi ada Apa prioritas harga Oke. sama prioritas waktu. Ya. Kalau waktu udah jelas. Tadi kan. Let's say ada penawaran jual sama sama permintaan beli yang harganya sama nih. Kan investor ribuan kan. Ada nih yang sama. Nah, itu namanya prioritas waktu adalah yang diprioritasin lebih dulu, yang istilahnya yang apa sih istilahnya? Ya. Yang naruh penawarannya lebih dulu, Oke, gitu loh, yang naruh iya. penawarannya atau Ngantri lah. yang beat us ya kalau bahasanya. Nah, gua mau nanya sama lu nih sebagai istilahnya tadi kan lu investor nih. Lu bales ini ya? Yoi dong. Itu istilahnya apa sih? Jual beli? Iya, jual beli bid ask. Beat us Benar. ya. Beat Kalau us. Nah, kalau gitu. orang di istilahnya orang di pasar gitu ya. Orang di pasar untuk investor biasanya apa, sisi kanan sisi kiri. Nah, itu sisi kanan, sisi Iya. kiri ya. CCTV. Bukan dong. Tadi prioritas waktu. Nah, juga ada prioritas harga. Jadi kan pasti bingung tuh penentuan matchnya yang mana. Kalau ada permintaan beli, itu pasti diprioritasin yang harganya paling tinggi. Oke. Kalau ada penawaran jual, itu yang diprioritasin adalah harga yang paling rendah. Oke. Jadi harus dipahami tadi dua itu. Prioritas harga, prioritas waktu. Beli siapa? Beli efek dong. Beli efek aja. Beli siapa? Kayak orang Bali kan? Beli. Nah, terus juga buat rekan ngopi nih, kita sharing ilmu lagi nih. Apalagi nih? Ini yang biasanya Nggak ada di materi lagi nih. Ya ini pengalaman pribadi gue aja karena gue dulu bego banget Oke, gitu. oke. Nah ini pengalaman pribadi gue yang mau gue sharing ke rekan ngopi sama viewers kita di luar sana. Ya, investor semua di luar sana. Biasanya kalau aksi korporasi HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu, PUT atau right issue istilahnya. Ya. Itu orang kan aware-nya ya udah didagangin di reguler gitu. Padahal HMETD right issue put itu hanya didagangkan di pasar tunai. Gitu. Oh. Jadi istilahnya cash and carry. Iya. T plus 0. Oke. Gitu. Berarti langsung dapat ya? Langsung dapat. Dan pasar tunai dan negosiasi. Sorry, gue tambahin. Hanya didagangkan untuk pasar tunai dan negosiasi. Oh, negosiasi juga. Negosiasi juga. Tapi Oke. pasar tunai kan tadi cuma satu sesi. Sesi pagi doang istilahnya gitu. Iya. Itu yang istilahnya di luar sana mungkin banyak yang belum tahu. Karena jujur gue juga awal-awal masuk berkecimpung di pasar modal, gue mikirnya sama aja. Semua efek didagangin. Ternyata HMETD, right issue sama PUT itu berbeda. Itu hanya didagangkan di pasar tunai dan negosiasi. Kenapa? Ini menurut riset yang gue lakukan secara pribadi, berarti ini opini pribadi gue. Oke. Kalau gue baca peraturannya Iya. yang ada di OJK, itu kan periode perdagangan sama periode pelaksanaan haknya itu, right issue-nya itu kan mepet tuh. Ya. Paling sedikit 5 hari, paling lama 30 hari. Nah, karena mepetnya itu, makanya dimasukkanlah ke hanya di pasar tunai. Jadi begitu lu mau Sama trading, negosiasi. iya, perdagangan sama pelaksanaan kan sama tuh. Ya. Jadi karena mepet tadi, lu mau didagangin, lu harus dapat. Karena tadi begitu didagangin, lu belum tentu dapat
haknya karena Oke. lu ada proses selanjutnya Ya. adalah mengexercise atau melaksanakan hak tersebut. Oh. Itu makanya langsung T plus 0 Iya, iya, kan cash and carry tadi. Iya, iya, gitu. Dan kenapa selain di tunai ada pasar negosiasi? Karena di peraturannya OJK juga asik riset gue lagi nih. Di peraturannya OJK juga. Habis ini masuk aja kalau. Amin. OJK terbaik juga. Nah, di peraturan OJK juga itu dimungkinkan adanya pembeli siaga atau standby buyer. Ya, oke. Gitu. Jadi standby buyer itu kan pembeli siaga itu kan tadi balik lagi ada underlyingnya dong, ada kesepakatan dong. Makanya dinegosiasi. Gitu difasilitasin HMTD itu efek HMTD, efek right issue, efek PUT itu bisa di pasar tunai dan negosiasi. Oke. Stay tune rekan kopi. Tapi gue jadi inget deh. Apa tuh? Kan ada beberapa pengumuman nih yang gue baca ya. Kadang-kadang kan ada waktu itu yang pernah kita bahas di website tuh ada pengumuman suspensi. Ya. Nah, kadang-kadang pengumuman suspend itu cuman ditulisnya hanya di suspend di pasar. Ya, jadi nggak semua dihentikan. pasar. Betul. Ya Ada beberapa gitu. Jadi sedikit menyinggung terkait pengumuman bursa yang Iya. penghentian perdagangan Betul. atau suspensi. Ya. Itu memang ada beberapa jenis pasar yang di-mention. Benar, Jadi itu buat dia. rekan ngopi atau investor di luar sana itu wajib ngelihat juga nih. Dilihat pengumuman bursa, ini si efek di suspendnya di pasar apa? Betul. Gitu. Betul. Ataukah di seluruh pasar? Iya. Seluruh pasar itu berarti pasar reguler, pasar tunai, Tunai sama sama pasar negosiasi. Iya. Semua di suspend. Lo Iya. nggak bisa dagang. Istilahnya gitu, nggak bisa dagang di bursa. Benar. Tapi juga ada pengumuman bursa suspensi atau dihentikan perdagangan efeknya hanya di pasar reguler Ya. dan tunai. Nah itu Gitu. dia. Kalau misalnya gue waktu itu baca, Gue tabok loh nanya kagak. bedanya. Bukan ini gue statement. Iya. Gue statement. Itu nanti maksud gue kalau kita mau jelasin. Bukan, gue mau statement. Apa tuh? Kadang-kadang kan orang tuh kan ngebaca nih pengumuman bursa disuspend di seluruh pasar. Yes. Seluruh pasar itu apa sih? Nah itu kan. inilah gunanya Bener. edukasi kita Ngopi Ya. PM. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Like juga, ya terserah lo deh. Mau dislike Mau juga. dislike, mau like terserah deh. Bodoh amat. Nah, Yang nggak like apa-apa. saja bisa hidup dari dislike kan. Yoi. Hidup yang likes, yang likes terbaik. Kawan-kawan kita panggil. Anjing nge-rap dong gue. Dia dong, bukan dia ya, lu. bukan gue. Kenapa? Terus dia yang jelasin pasar modal, bodo amat. Kebalik aja. Nah tadi udah kita jelasin flow-nya, flow perdagangan, flow penyelesaian, settlement, terus jenis pasar, terus jam perdagangan. Tadi ada singgung HMTD juga. Ada singgung HMTD Iya. juga, luar biasa bermanfaat kan. Ada lagi yang mau kita bahas adalah satuan perdagangan. Dan satuan oke. perdagangan dan fraksi. Tadi kita sempat mention lot. Lot, ya. Nah, itu adalah salah satu satuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Satu lot itu berapa banyak efek, Bung Asur? Sekarang 100. Wede, 100 lembar saham. gila. Karena gini, Ini dulu pemain lama nih, sekarang jawabannya tuh gitu. Sekarang 100. Dulu 500. Dulu 500 sih, Dulu 500. anjir. Berarti istilahnya kalau lu mau beli saham-saham yang lumayan mahal, Mahal banget jadinya. nggak reachable ya. Berarti luar Ya biasa. kita nggak reachable. Iya, maksudnya untuk investor kayak kita Iya. yang Pas-pasan. cuman gimmick doang, Iya. yang masih membutuhkan sponsor, itu pas-pasan memang Bener. gitu loh. Jadi luar biasa dong pasar modal kita, regulator kita tuh memfasilitasi banget dong. Benar. Buat investor-investor retail untuk Iya. investor-investor kecil Iya. gitu kan, biar dia lebih reachable aja gitu ya. Iya. Jadi satuan perdagangannya tadi satu lot adalah 100 efek, 100 lembar. 100 lembar saham atau efek. Terus juga tadi sempat kita mention harga minimal di papan pencatatan utama dan pengembangan itu Pengembangan adalah 50. 50, betul. Kecuali papan akselerasi ya, di bursa juga kan ada papan akselerasi. Mungkin nanti Nanti kita konten bahas berikutnya ya. detail khusus untuk papan akselerasi. Oh boleh, Ya. siap. Nah tadi 50, terus juga ada fraksi bos. Fraksi gua harus pakai contekan sih. Karena Silakan dari fraksi. bukan dong, Oh. bukan. Nggak dapat lagi gua kampret. Suka nembak-nembak gitu gue ya. Iya, lu Jadi kampret lu banget lu. mikir ya. Tony Stark emang. Jadi kalau ngomongin fraksi perdagangan, itu istilahnya tuh ada fraksi tuh apa ya istilahnya, step-step kali ya, apa ya, step atas, step bawah gitu kali ya, apa sih? Kalau lu mau naik
naik, misalnya harga lu tuh 100. Selisih kali Iya, misalnya fraksi harga ya. lu 100, lu bisa naik berapa sih Iya, ke selisih, atas selisih. atau iya bisa naik ke bawah, bisa Selisih. turun ke bawah. Iya maksud gua itu, astagfirullahaladzim. Jadi kita jelasin aja ya. Nanti juga bakal ditampilin juga nih sama Bomi fraksi-fraksinya di sini nih. Atau di sini, atau di sini. Kalau emang ditampilin di pause aja. Iya, di Takutnya pause kan nggak aja. kebaca. Benar. Buru-buru udah hilang gitu. Benar. Nah, jadi gue mau jelasin fraksinya. Kalau harga perdagangan atau harga efeknya itu di bawah Rp200, Ya. fraksinya tuh Rp1. Gitu. Di bawah berapa tadi? Rp200. Itu fraksinya Rp1. Oke. Jadi Ya, ya. istilahnya ini kita analogikan harga saham PTB itu 200. Lu nggak mau sebut aja supaya ngambil sponsor lagi gitu? Saham apa? Enggak ya? Nggak enak ya? Nanti, iya, masa kita Kayak emang sponsori gitu ya? iya, masa kita ini banget. Terlalu memihak. Nggak bohong, tapi kita mau kok. Nah tadi di bawah 200 itu fraksi harganya 1. Dan maksimal perubahannya adalah 10 Oke. gitu. Rp10 ya. Ya. Jadi pergerakannya tadi bid ask-nya tuh bisa 201, 202, 203 dan paling maksimal 210 gitu. Oh, oke. Itu di bawah 200. Itu analoginya. Enggak 210 dong, enggak 203 dong. Di bawah 200 kan? Iya, maksudnya 101, 102. Oh iya gitu lah. Sampai 200. Iya benar. Yang ini yang benar ya, rekan ngopi. Aduh. Nah, terus di apa namanya istilahnya di range harga tadi kan 200 di bawah 200. Di range harga 200 sampai 500, di bawah 500 itu fraksi harganya 2. Berarti 201 nggak bisa? Nggak bisa. Langsung 202. 202, 204 dan maksimal perubahannya adalah 20. Jadi misalnya 202, 204 Oke. sampai dengan maksimalnya 220. Gitu, maksimal perubahannya. Oke. Kalau di range harga 500 sampai di bawah 2000, itu fraksi harganya 5 dan maksimal perubahannya 50. Sampai 2000 tadi. Ya, Oke. di bawah 2000 ya. Ya, ya, 500 sampai 2000, terus Oke. 2000 di bawah 5000 itu fraksi harganya 10 dan maksimal perubahannya 100. Dan juga kalau di atas 5000, ini fraksi harganya 25. Ini nih. Ini gede nih dan maksimal perubahannya 250. Jadi semakin tinggi harga efek si perusahaannya itu, istilahnya fraksinya makin gapnya makin gede juga. Enggak, maksudnya tadi Maksimal gua tuh perubahannya. ini nih, yang nggak mungkin kebeli sama gua. Sama dong. Sama kalau gitu. Kita kan udah habis, lu udah habis di dasi, udah di sama. Gitu. Oke, paham. Paham ya? Ya. Jadi kurang lebih tadi kita udah bahas. Sebenarnya ada satu lagi, cuman ini kayaknya udah terlalu lama, udah dulu lah ya. Ya udah, ntar aja Nanti next-nya deh. Iya, kita next lagi lah. Kalau gitu, tadi lu yang buka ya? Oh, enggak. lupa Joy. Apaan? Kita belum promosi. Jangan lupa Tadi kan kalau follow. pertama. Udah, Oke. Kalosty. Jangan lupa Follow. media sosial Ngopi PM. Gitu. Oh iya, ada Media sosial kita tuh ada Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, TikTok bos. Iya. TikTok. Jangan lupa follow. Jangan lupa biasa. follow. Siapa yang PHP-in? Rian. Adit. Ya Allah. Ada nama gua. Ya pokoknya buat rekan ngopi, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah follow media sosial kita. Dan buat yang baru nonton, kalau kalian berminat pengetahuan atau sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol seputar pasar modal, jangan ragu lagi. Subscribe channel kita, channel YouTube kita, terus kita juga tersedia di podcast, ya ada di Spotify, Ada di Apple Podcast, Google Podcast. Google Podcast, terus apa lagi Bom? Ya pokoknya ada di deskripsi YouTube lah nanti. Oh iya nanti Ada ada. Terus juga kita punya media sosial tadi dengan nama ngopi.pm. Berarti gua udah bisa panggil Jarvis. Udah bisa. Jangan lupa ya rekan ngopi. Lo mau tutup lagi nggak? Ya udah, oke. Sekian konten dari kita kali ini yang membahas mekanisme perdagangan. Yuk. Jangan lupa tadi yang dibilang sama Bung Aceng, like, comment, subscribe, share ke teman-temannya. Share, betul. Oke, sekian dulu dari kita. See you, stay smart and stay healthy. Bye bye.